Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam buat seluruh komponen akademika, terutama buat rekan-rekan yang sedang disibuk-sibukkan dalam aktivitas penelitian, estimasi data, dan analisis data. Hari ini saya mau berbagi sedikit materi, sedikit tips dan trik berkaitan dengan estimasi bootstrap pada metode structure equation modeling menggunakan AMOS, di mana metode bootstrap ini digunakan untuk mengakomodir data penelitian yang tidak normal. Penelitian yang menggunakan kuesioner dengan jenis data yang sifatnya ordinal, sebagai contoh data Likert misalnya, sangat setuju diberikan poin 5, tidak setuju poin 1, poin 2 maksudnya, sangat tidak setuju poin 1. Perception question ini yang melibatkan pendapat pribadi menggunakan Likert, metode Likert, jawaban respondennya, maka akan menyebabkan timbulnya data yang tidak terdistribusi normal. Hal tersebut sangat wajar menurut saya, sehingga ketika ada peneliti yang akan menggunakan aplikasi AMOS sebagai media estimator data, maka akan dihadapkan oleh masalah-masalah data yang tidak terdistribusi normal. Nah, maka untuk mengakomodir masalah tersebut, untuk mengatasinya dibutuhkan metode khusus yang biasa dikenal dengan metode bootstrap. Nah, hari ini saya mau sampaikan berkaitan dengan pada dasarnya bukan bootstrapnya yang akan saya fokuskan, tetapi ada metode supporting bootstrap yang biasa dilakukan dalam menggunakan aplikasi AMOS untuk metode structure equation modeling, yaitu metode Bollenstein. Nah, metode Bollenstein ini digunakan untuk mengetahui apakah model sebelum dan sesudah modifikasi, tentunya model fitnya sudah bagus kalau setelah modifikasi, itu dapat dilanjutkan untuk metode bootstrap-nya, sehingga hasil yang diperoleh dapat menjelaskan fenomena penelitian melalui data tersebut. Ya, secara umum nanti saya jabarkan secara gamblang melalui praktek aplikasi AMOS. Saya mulai dari sini dulu, ya. Bollenstein itu memiliki ketentuan. Maksudnya adalah nilai p-value-nya seperti apa. Saya mengacu kepada penelitian yang dilakukan oleh Excelino Tegar dan Albert Cristianovi. Mereka menyampaikan hasil penelitiannya. Nah, seperti ini. Ya, ini maksimum likelihood bootstrap. Tapi Anda bisa lihat, ini Bollenstein bootstrap p-value-nya masih di bawah 0,05. Ketentuan, apabila Bollenstein di bawah 0,05, maka harus ada treatment khusus yang kita lakukan terhadap model penelitian tersebut. Oke. Nah, apakah treatmentnya
harus buang outlier atau apapun itu nanti kita cobakan pada model penelitian kita. Intinya, apabila nilai Bollenstein berada di bawah 0,05, maka model tersebut harus melalui tahapan modifikasi sehingga metode bootstrap selanjutnya bisa dilakukan. Apabila metode Bollenstein p-value menyatakan bahwa nilainya masih di bawah 0,05, maka wajib dilakukan treatment kembali. Nah, di jurnal ini menyatakan bahwa Bollenstein probability di bawah 0,05, yaitu 0,004. Maka penelitian ini harus melakukan treatment ulang, treatment selanjutan maksudnya, untuk mendapatkan nilai p-value di atas 0,05. Nah, dalam penelitian ini kemudian dilakukan treatment khusus, treatment lanjutan, sehingga menyebabkan Bollenstein yang meningkat dari 0,004 menjadi 0,259. Literasi kedua, saya mengacu kepada penelitian yang dilakukan oleh Diana Herawati bahwa penelitian ini memasukkan Bollenstein sebagai kategori model fit. Ya, ini tercantum pada pendapatnya Smith, Cunningham, dan Code 2006, di mana nilai Bollenstein harus di atas 0,05 p-value-nya. Seperti itu. Baik, saya akan cobakan pada model Amos. Ini model awal, belum melalui tahapan modifikasi model. Ya. Maka kita ingin tahu nih nilai Bollenstein-nya berapa pada tahap model yang belum termodifikasikan. Ya, bagaimana caranya? Klik di Analysis Properties, diklik, kemudian pilih Bootstrap, pilih Perform Bootstrap, pilih Maximum Bootstrap, Maximum Likelihood Bootstrap atau Bootstrap ML, kemudian pilih Bollenstein Bootstrap. Kita close, kita estimate. Nah, proses estimate ini nanti akan menghasilkan nilai Bollenstein yang kita bisa lihat apakah dia sesuai ketentuan p-value-nya di atas 0,05 atau ternyata dia berada di bawah 0,05. Apabila dia berada di bawah 0,05, maka harus ada langkah lanjutan untuk mampu merubah, bukan merubah ya bahasanya, untuk meningkatkan nilai p-value Bollenstein itu sendiri. Apabila nilai Bollenstein sudah meningkat, berada di atas 0,05, maka data bisa dilanjutkan diestimasi dengan menggunakan metode bootstrap, sehingga hasil hipotesis yang dilakukan bisa menggunakan output data dari bootstrap itu sendiri. Ya, sekarang kita lihat, kita klik hasil outputnya, kemudian di sini ada tulisan Bollenstein Bootstrap. Kita lihat dulu, oh ternyata nilainya masih di bawah 0,05. Bollenstein Bootstrapnya berada di bawah 0,05 atau di sini 0,005. Apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah
kita buat model ini menjadi fit. Bagaimana caranya? Anda bisa lihat atau tonton video sebelumnya di channel ini berkaitan dengan bagaimana cara membuat model fit. Ya, saya sudah buatkan model ini dalam setelah modifikasi model fit. Oke. Nah, kemudian kita cek dulu model ini sudah fit atau belum. Berdasarkan hasil simulasi yang saya lakukan sebelumnya, sebetulnya model ini sudah melalui proses modifikasi model, sehingga saya bisa simpulkan bahwa model ini pada dasarnya fit. Tapi kita mau lihat dulu apakah Bollenstein-nya di yang tadi 0,005 sekarang naik menjadi berapa gitu, apakah di atas 0,05 atau masih tetap di bawah. Maka kita akan lihat nanti ya. Saya cek dulu model fitnya, p-value di atas 0,05. Kalau p-value di atas 0,05 sudah pasti yang lain bagus. Umumnya seperti itu. Misal kita pakai GFI, AGFI. GFI di atas 0,9, AGFI di atas 0,9, itu ketentuannya. CFI di atas 0,95, bagus. Kemudian range-nya kita lihat harus di bawah 0,08. Ini di hasil estimasi 0,026. Berarti model ini fit. Tapi kita belum tahu nilai Bollenstein-nya apakah berada di atas 0,05 atau tetap di bawah 0,05. Kalau misalnya setelah model fit, modifikasi membuat model ini menjadi fit, setelah fit ternyata nilai Bollenstein-nya masih tetap berada di bawah 0,05, maka lakukan treatment lanjutan berkaitan dengan data outlier. Itu saran saya. Apa yang harus dilakukan? Yang dilakukan adalah buang data-data outlier. Tetapi kalau setelah model fit kemudian kita lihat Bollenstein-nya berada di atas 0,05, maka bisa langsung dilanjutkan ke metode bootstrap. Jadi tidak perlu melalui eliminasi outlier kembali, bisa langsung ke bootstrap saja. Seperti itu. Sekarang saya mau lihat nilai Bollenstein-nya. Ya. Nih. Kita estimate ulang. Ini model setelah modifikasi dan model ini fit. Kita akan bandingkan nilai sebelum dimodifikasi dengan setelah dimodifikasi. Kita lihat nilai Bollenstein-nya. Oh, ternyata nilai Bollenstein sudah berada di atas 0,05. Maka model ini sudah bisa dilanjutkan ke tahapan bootstrap selanjutnya. Sehingga metode bootstrap bisa langsung dilakukan. Tidak perlu melakukan treatment outlier data, misalnya dibuang data outlier. Jadi tidak perlu ada pembuangan outlier, langsung saja ke metode bootstrap-nya. Baik rekan-rekan, hanya sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Mohon di-subscribe, bunyikan lonceng, berikan komentar. Jika ingin sharing-sharing pengetahuan, silahkan bisa ngobrol banyak dengan saya di kolom komentar. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya tutup. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.